Berarti Makanya jangan raja mari di atas sebut segala baik. raja itu bukan Bapak ya? Ini lagi Masih- si berarti Mikana masih- nih sama ini. Kau juga tapi bertobat, bentar. kata si Moraldi. Iya. Itu yang saya pakai. Tapi saya bersyukur loh kalau si Luga Tambunan ini nggak percaya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya Oh bersyukur enggak, saya banget. percaya Yesus anak tunggal. Itu ajaran setan itu. Saya pastikan itu ajaran setan. Iya, terima Ada kasih ya. aja lo. Udah mau kiamat makanya kau jangan masuk Katolik. Biar Karena ateis enggak. bentar, Jangan kau saya selesaikan divaksin, dulu jangan ya. kau pakai chip microchip karena udah ibu Iya. yang masuk. Bentar sedikit saja, sedikit saja. Cuma mau tanya sebentar. Katanya Mikana kalau apa tuh sering WA Luga katanya. Sering Luga Tamunan itu katanya. Ini anak ngapain sih masalah pribadi dibawa-bawa. Itu Kamu kan sering antara bilang saya dengan tanya Mikana. katanya. enggak. Sering bertanya. Oh itu udah iya, bohong. kemarin bilang Bang itu Muradi. betul itu. Iya. Hah? Iya betul. Main Apa Nabi katanya? bukan tipu. Jangan dong dibawa masalah pribadi. Itu antara saya dengan Mikana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HM Indonesia, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Akhirnya teman-teman ya, ketahuan teman-teman bahwa Luga itu ternyata menjalin komunikasi dengan Mikana. Ini cukup mengejutkan ya. Akhirnya terungkap apa yang mereka bicarakan selama ini di belakang teman-teman. Jadi Luga dan Mikana ini WA-an, saling berhubungan, saling kontek-kontekan. Tetapi yang mengejutkan isi pembicaraan mereka. Ternyata ya teman-teman, ini cukup menggelikan, di mana teman-teman sudah mendengar ya, bahwa Mikana itu adalah salah satu orang yang disukai oleh Luga. Jadi kalau kita bilang Luga ini ya yang namanya perempuan, yang penting usianya masih di bawah dia, biasanya dia suka. Kecuali yang sudah tua. Kalau sudah tua mungkin dia nggak mau ya. Tapi kalau lihat yang masih muda, apalagi cukup terkenal, biasanya Luga itu bisa tergila-gila. Sofiatul lah, dia suka. Dulu Niken ya, tergila-gila sekali dia. Dan sekarang Mikana. Ya, luar biasa. Bagaimana isi chattingan mereka? Kita simak dulu ya. Kita simak dulu penuturan dari Mikana. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan di belakang. Jadi gini. Itu. Ucok, Oke ya, jadi apakah Yesus Bapa? Aduh, sebentar dulu, diam dulu sebentar. Jadi gini. Bang Luga, kebetulan ada Bang Luga. Itu ada Mikana juga tuh, nasihatin tuh Mikana. Katanya kalau ada Mikana, Bang Luga mau nasihat. Sebentar. Ya, sebentar ya. Habis ini saya nasihatin dia. Jadi gini. Menjelang detik-detik kedatangan Tuhan Yesus ini Wanes ini harus dibasmi. Ya, menjelang detik-detik ini udah waktunya masalahnya. Udah nggak ada lagi waktu bersandiwara. Beberapa bulan yang lalu ya Tuhan Yesus menyatakan diri kepada saya dalam suatu mimpi. Tuhan Yesus bilang dia itu anak tunggal, bukan Bapa. Ya, jadi resmi mulai hari ini saya nyatakan ya basmi Wanes sampai mampus. Ya. Emangnya kami Jadi itu anak tunggal. Jadi dibasmi. Ya, memang harus dibasmi. Udah. Menanggapi Luga Kita Tambunan itu kawan-kawan, begini. tapi jangan gitu caranya. Emang kita Halo, tikus, apa dibasmi. tadi kata si Luga itu? Aku Oke, nggak dengar, saya baru penghabisannya aku dengar basmi Wanes sampai habis katanya gitu. Maksudnya? Nah, itu ditanggapinya begini, memang Bapak Samuel, Pendusta saya kasih ya di sini begitu menggunakan kata membasmi huyon DO. ya. Begitu Yohanes. Bapak Pendusta Naikin aja luganya. Bang, janganlah ngomong gitu bang, main basmi aja. Tapi kalau tikus. Perbesar dulu. tapi gini, kita harus bersyukur loh teman-teman. Bersyukur banget loh kalau Luga bilang gitu. Saya senang. Iya, jadi Saya benar senang siapa yang kalau sesat, seorang kan? Luga yang mengatakan. Tapi kalau Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Filipus yang mengatakan gitu, baru aku khawatir. Sebentar Luga, Mikana. Ini di Zakaria ya. Zakaria 14 ayat 3 dan 4 kalian baca nih. Saya mau tanya nih, saya bacakan ayatnya. Kemudian Tuhan Ngomong mulu lu dari lu kayak inang-inang. sebentar dulu lah. Nah, kan di situ Tuhan huruf besar semua berarti Yahweh. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada pertempuran.
Ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit Zaitun. Nah, ayat ini dikonfirmasi di Kisah Rasul 11 ayat 1 bahwa Yesus yang kamu lihat naik akan turun dengan cara yang sama, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Saya mau tanya nih, di sini di dalam Zakaria 14 ayat 3 dan 4, ini yang turun Yahweh menjejakkan kakinya. Ini kita nggak bicara oneness atau Tritunggal ya. Ini bagaimana nih, Le? Silakan. Siapa nih? Kau lu gak? Siapa aja, mau Dalton, mau siapa? Tolong bantah dulu nih Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Enggak, bentar dulu. Kita belum selesai tadi Yohanes 3 ayat 6. Enggak, nanti dulu. Kan dia mau basmi oneness nih. Nanti jangan-jangan Yesus yang basmi Tritunggal nih, dia turun nih, si Yahweh nih. Nah, lanjut. Ini bagaimana nih, Yahweh menjejakkan kakinya nih? Gimana? Ajar lu gak? Coba ajar dulu. Oh, itu bisa saya bantu. Begini, Bang Samuel, Kang Samuel. Yahweh di sini adalah Yahweh Firman, Sang Anak. Mana ada? Yesaya 63, Yahweh itu Bapa kami. Nggak boleh ada dua Bapa di surga, harus satu Bapa. Jangan menyebut Bapa pun siapa di bumi ini selain dari Bapamu yang di surga. Ini Yahweh Bapa nih. Nggak boleh. Nggak ada Yahweh Firman, kan harus nggak ada. ikutin Bapak-bapak gereja itu. Ini Yahweh Firman. Bapak gereja sudah punya tunduk di kami. bawah kaki gue. Bapak gereja sudah tunduk di bawah kaki gue. Nah, sekarang gimana nih? Coba dulu dibantah nih Zakaria 14, Zakaria 12 nih. Zakaria 14 nih dibantah nih. Lu gak? Ini Yahweh menjejakkan kaki Bukit Zaitun nih. Nah, apa nanti Yahweh turunnya berdua sama Yesus gitu? Berdua dia sambil gandengan tangan gitu. Kayak si Teletubbies gitu. Gimana nih? Memang JO itu harus dibasmi. Itu komando dari Bapak pendusta. Oke. Betul. Oke ya. Jadi gimana, Le? Kasih waktu saya dulu lah ya. Santai aja dulu lah. Ya. Bapak pendusta. Jangan Komando dari ngamuk Lucifer. dulu. Santai aja. Iya. Tolong dibantah dulu nih Zakaria 14 ayat 3 dan Cita-cita 4. banget gua ingin membasmi Yohanes ini. Jangan Enggak, coba asal bahas. ngomong lah. Iya sebentar Bantah dulu, tenang dulu. Itu bantah dulu tuh yang Iya. turun tuh Yahweh tuh. Saya Gimana kan tuh? mau launching buku saya yang kedua. Urusan Judulnya buku adalah Anak Tunggal Allah. Ini buku saya yang kedua mau saya launching. Diam dulu Iya, Kak. semuanya, diam dulu. Iya, itu Jadi bantah dulu begini Zakaria loh. 14 tuh. Zakaria Diam 14 ayat 3 dulu. dan 4. Bantah dulu, Le. Bantah dulu, Le. Kenapa sih Zakaria? Katanya mau membasmi Iya, oneness. itu Saya mau basmi kedatangan Tritunggal Anak nih. Tunggal Allah sebagai raja. Nggak ada di situ Yahweh. Kresek-kresek. Juga dulu itu. Handset Lu Nggak aja ada masih dulu, ngerokok, Handset. mau basmi Tritunggal lagi gimana sih lo? Nggak apa-apa, nggak ada tapi urusan. saya Si pribadi Marisa saya lah, bersyukur. Marisa, Mamo. Iya sudah. Saya Ini- pribadi saya mau tanya bersyukur sebentar, kalau Mika. ketemu dengan seperti Sebentar, ini. Mika. Saya mau tanya, Luka. Bersyukur Luka, saya mau terus. tanya, emangnya Zakaria ngerokok? Iya, iya. Sebentar, Zakaria ngerokok. Ini Kenapa? Zakaria, ini bukan Samuel ini. Ini Zakaria, Kagak. Zakaria nggak pernah ngerokok. Lah itu bantah Zakaria tuh yang nggak pernah ngerokok tuh, silakan. Demi karena Oke. Coba bantah dulu. Ini kan ayat andalan saya nih Samuel. Tuhan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu kedatangan Anak Tunggal Allah Gak yang ada akan anak tunggal. memerintah di. Nggak ada anak tunggal, mana ayatnya coba? Mana ayatnya? Iya makanya kan nanti kan diterjemahkan sama Yesus di Matius 16 ayat 28. Anak Allah akan datang sebagai raja dalam kerajaannya, Matius 16 ayat 28 Samuel. Sekarang anak Oh, belum Allah. sekolah lagi. Iya, sekarang Nah, anak Allah itu Yahweh bukan? hai tante maksud lo Mikana. Yahweh ini apa sih? Anak kan Allah ini itu bukan Zakaria. Bapa. Yang di Bapa Zakaria itu 14 ayat 3 dan Bentar. 4 kan Yahweh menjejakkan kakinya. Terus Yahweh di situ lo terjemahkan adalah anak Allah. Nah sekarang, Begini, Samuel. oke, sekarang saya terima sebentar, Begini. saya terima nih. Sekarang gua tanya, Yahweh itu Bapa bukan? Yahweh itu Bapa. Ya Lah, betul. Sekarang Bapa bukan anak tunggal gimana nih? Sebentar. Lah, kok Untuk sebentar? yang sebentar dulu dong. Kita harus mendengarkan Yesus, jangan mendengarkan Zakaria dulu. Zakaria itu masih kacung, langsung aja ke bosnya. Yesus yang ngomong. Lah, iya, Anak yang tunggal ngomong. Allah akan datang sebagai raja. Lah iya, Bukan dia kan Bapak. yang ngomong. Bapak itu tidak boleh menjabat raja karena jabatannya lebih tinggi dari raja, yaitu Bapak. Bapak itu lebih tinggi dari raja. Kalau jabatan Siapa bilang, Bapak Yes? raja jatuh Siapa harga bilang? dirinya. Masa Bapak menjadi raja sih? Jabatan raja itu jabatan anak, nggak boleh Bapak menjabat raja. Bapak itu lebih tinggi dari raja. Gimana sih cara berpikir Ketua Wanes Indonesia nih, Samuel Siahan?
Berarti Makanya jangan raja mari di atas terus, segala Pak. raja itu bukan Bapak ya? Ini lagi Masih- si berarti Mikana masih- nih sama ini. Kau juga tapi bertobat, bentar, kata si Moraldi. Itu Yosef pakai. Tapi saya bersyukur loh kalau si Luga Tambunan ini nggak percaya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya Oh bersyukur enggak, saya banget. percaya Yesus anak tunggal. Itu ajaran setan itu. Saya pastikan itu ajaran setan. Iya, terima Ada-ada kasih ya. aja lo. Yesus bukan Tuhan. Udah mau kiamat makanya kau jangan masuk Katolik. Biar Karena- ateis enggak. bentar, Jangan kau saya selesaikan divaksin, dulu jangan ya. kau pakai chip microchip karena udah ibu Iya. yang masuk. Bentar sedikit saja, sedikit saja. Cuma mau tanya sebentar. Katanya Mikana kalau apa tuh sering WA Luga katanya. Sering Luga Tamunan itu katanya. Ah, ini anak ngapain sih masalah pribadi dibawa-bawa. Itu Kamu kan sering antara bilang saya dengan sering Mikana. bertanya. enggak. Sering bertanya. Oh itu udah iya, bohong. kemarin bilang Bang itu Muraldi. betul itu. Iya. Hah? Iya betul. Main Apa nabi katanya? bukan tipu. Jangan dong dibawa masalah pribadi itu antara saya dengan Enggak. Mikana. Jangan diganggu dong. Enggak ada aku WA-an sama Luga. Iya, tipu-tipu. Enggak, emang enggak ada. Orang kita kan cuma nanya itu doang. Nanya bagaimana kita menyembah Yesus lebih dahsyat lagi. Paling sama si Luga ya WA-nya itu tentang Manes. ini. Dia bilang, aku lagi debat di Surabaya, sekarang lagi di Semarang, bantu dana tok kalau tergerak, katanya dia minta dana. Terus aku bilang, Dikasih juga enggak, lu ceritain pula lu. ya makanya ini masih ada WA-nya nih. Terus aku bilang, bantu doa aja ya itu aku karena kiranya Tuhan Yesus menolong. Saya bilang, oke toh katanya. Udah itu doang. Terus apa ini? Bang Muraldi, gimana tuh Bang Muraldi? Oh gitu. Aduh, fitnah. Kemarin kau. bilang Fitnah kau rasain kau, ketemu kau. Ya itu. Urusan pribadi katanya. Gimana Katanya sih? Mikana yang sering WA, katanya mau bertanya Iya. kau ini bagaimana? Enggak ada. Kok nabi? Masa harus dibongkar di sini sih gimana sih lo? Itu kan Astaga. ngapain sih lo nanya-nanya we? Makanya udah aku bilang, udah. bentar dulu ya. Udah. Bentar Fokus aku lagi kasih kita tahu ke dulu Tuhan. ya. Intinya Bentar anak dulu lu tunggal Kak. Allah. Bentar dulu lu Kak. Ih, kau ke ibu-ibu komplek kau tukang gosip. Bentar dulu. Aku bersyukur itu Luga ini. Enggak ada gua. Ya bentar dulu itu. Aku bersyukur. Aku bersyukur, aku senang itu kalau itu nggak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vav Elohim sendiri, itu Bapa itu sendiri, ya kan? Jadi Iya, justru iya, kalau betul. itu Saya nggak Luga, percaya. iya, justru kalau itu Luga percaya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dengan Malu kita yang warna. iya malu kita dengan melihat kelakuan Luga. Yo, gimana kamu mau mengatakan kamu bersyukur kami sudah dibawa ke tahta Bapa? Kami udah dibawa ke tahta Bapa? Itu katanya. Justru saya senang gitu, mantap Iya, lanjutkan loh, itu. kami sudah dibawa ke tahtanya Bapa, kami udah Justru dibawa dari teman sifatmu saya. itu, ketika kamu menolak Tuhan setelah Bapa itu, justru saya Layak bersyukur. Kamu itu nggak sesat layak, nih karena nggak kamu layak juga kalau belum berkata dibaptis kebenaran, sementara menolak bilang Bapa. semua. Makanya pengenalan akan Tuhan itu tidak ada sama kau itu. Aduh, Sebentar. udah sebentar, intinya Bilangnya Roh Kudus itu Yohanes perempuan. harus dibasmi dari muka bumi ini. Ya, harus Jadi si dibasmi. Luga ini dulu kemarin dibilangnya Roh Kudus itu perempuan, jenis kelaminnya perempuan. Cuman Nah, coba itu- makanya nah, bilang saya apalagi bersyukur si itu. Luga ini. Dia bilangnya Roh Kudus Roh. Ya memang kau Sebentar, pikir ya. Roh Kudus itu siapa? Kau pikir Roh Kudus itu pembantunya Bapak. Oh jadi Roh Kudus itu pembantunya Bapak gitu. Roh Kudus itu sebentar. Roh Kudus itu bukan pembantunya Bapak. Roh Kudus itu istrinya Bapak. Iya, Itu bagus, istrinya, bagus. bukan Pasti. pembantunya. Iya, iya, iya. Bagus, bagus. Kalau ada Ini anaknya terus coba siapa dibaca. mamanya? Kita makan dulu nak ya. Ada aja ajaran kau Ini ini. ya udah, Oke, ya udah, dibaca. kalau Yesus bapaknya siapa mamanya? Siapa Sebentar. mamanya? Kalau Yesus itu bapak, siapa Sebentar, mama Lek. kalian? Sebentar lah. Nggak punya mama kalian? Ini Anak Yesaya yatim lah. 63, Yesaya 63 ayat Ada. 16. Nih, baca ya di Ayo, layar kenapa ya. lagi? Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yehova, engkau sendiri Bapa kami. Namamu Ya, ialah betul. menebus kami. Sekarang tidak boleh didebat. Terus mamanya Yehova- siapa? Mamanya siapa? Sebentar Siapa dulu. mamanya? Sebentar Gak dulu. punya Lek. mama nih kayaknya. Kan kata lain kan jangan Budak. mengada-ngada. Sebentar dulu. Nah, sekarang kan di situ konteksnya ini Yahweh ini Bapa kami. Nah, terus Yesus bilang tidak boleh menyebut Bapa siapapun di bumi ini kecuali Bapamu yang di sorga. Oke, jadi Yahweh di situ Bapa ya. Sekarang kita baca Mazmur 10 ayat 16. Yahweh adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tadi kau bilang Yahweh bukan raja, gimana?
Yesus itu juga Yahweh, Roh Kudus itu juga Yahweh. Nah, inilah bikin kitab sendiri begitu. Lo kan satu itu, kan satu. Namanya kalau gini kau loh. bilang, Sama kayak kalau kau misalnya bilang gini Roh ya. Kudus itu Yahweh, Bapak Yahweh, kau itu udah bukan Tritunggal. Sebentar. Tritunggal, nggak ada. Sebentar. Dalam Sama segitiga seperti Tritunggal misalnya itu, gini. Ya, yang hakikat sebentar Allah ya. bukan Yahweh, yang hakikat itu Allah bukan Yahweh. Yahweh itu nama. Sebentar Jadi kau dulu, bukan Tritunggal. Sebentar dulu Samuel. Sama seperti Marcel Tambunan. Anaknya Marcel Tambunan, Luga Tambunan, pakai Tambunan juga. Mama saya juga dipanggil Ibu Tambunan karena bapak saya namanya Marcel Tambunan. Ya, tapi itu kan satu kau bukan- kesatuan. Tapi kan Jangan kau bukan kau bapakmu, kau kan bukan mamamu. nama itu menjadi Sekarang aku tanya, identitas apakah kau bapak. mamamu? Apakah kau mamamu? Sekarang aku tanya, Apanya? apakah kau mamamu? Lo pertanyaanku, jadi kalau Yesus bapakmu siapa mamamu? Sebentar, ada mama kau aku adalah tahu. mamamu. Katanya Bang Samuel tuh nurut sama Luga. Kok jadi berantem? Enggak, sekarang dia udah Bukan enggak, dia udah keluar. Kita berdebat aja. Malu aku punya Begini orang loh. Wanes kayak Luga ini. Mendingan jangan panik saya kalau Luga jadi Wanes. Jadi udah bagus ini jadi Tritunggal. Loh, sekarang saya tanya, kalau Yesus bapakmu siapa mamamu? Emang kau nggak punya mama? Aduh, gawat kau. Bapak itu Saya tidak kasih bisa melahirkan. Saya kasih Yang ayat. bisa melahirkan itu dilahirkan dari air dan roh, bukan dilahirkan dari Bapa. Masa Tuhan itu kayak Itu kan dalam sekeluarga, ada perspektif bapak, ada ibu, ada Loh, memang iya. Buktinya Bapak punya anak tunggal. Anak tunggal kau jadikan Bapak, kan udah amburadul. berarti Anaknya Allah kau Bapak jadikan itu Bapak, Bapak. anaknya kau Roh hilangin. Kudus itu Apakah itu bukan ajaran perempuan. setan? Berarti Pertama kayak, ya, kayak suami istri. anaknya kau jadikan bapak, itu kesalahan kau yang pertama. Kesalahan kau kedua, mamanya kau hilangkan. Dua kesalahanmu, pertama menghilangkan anak kau jadikan bapak, yang kedua mamanya pun kau hilangkan. Dua kejahatanmu yang kau nggak sadari. Pertanyaanmu itu kan dari perspektif Tritunggal, anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Kok jadi perspektif Tritunggal? Ya udah, Lah, soal pertanyaan mama bukan bapak tadi. gini aja Oke. Le. Mamanya siapa Sebentar, soal namanya? ya. mama Luga. bapak. Luga. Saya kasih ya, saya 54 ayat 5 tuh di layar ya. Nih, saya baca ya. Sebab Mamanya yang namanya menjadi- siapa? Sebentar dulu. ntar Mamanya Roh mama dulu Kudus. nih. Nih, sebentar Mamamu Le. siapa? Nggak punya mama kau. Le, Orang sebentar. mama bilang kau bapak, mamanya kau bilang Sebentar, Le. bapak. Sebentar, Le. Sebab yang menjadi suamimu ialah Amburadul dia yang menjadikan lagi. engkau. Ini saya 54 ayat 5 Siapa? ya. Yesaya Sebab, 54 oke, ayat betul. 5 ini di layar ya, baca ya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Yahweh semesta alam namanya, yang menjadi suamimu. Mu di sini singular ya. Yang menjadi Ya. penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Pertanyaan saya, yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria, Bapa Firman dan Roh Kudus. Oke. Keren. Yang dikandung Maria siapa? Suaminya siapa nih? Entar Gini dulu. suaminya. Bentar, udah lari, yang udah lari nih, suaminya takut siapa nih, di sini? takut nih. Tuhan Sebentar, kan? yang dikandung Berarti Maria dia siapa? punya bini. Bentar, Bentar bentar, dulu. yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria siapa? Jangan kabur, jangan kabur. Yang Yesus. dikandung Maria siapa? Kan tadi lo bilang bahwa putra Roh Yesus. Kudus yang menjadikan Maria. Sekarang yang dikandung Yesus. Maria siapa? Hah? Kok bukan Bapak Putra Roh Kudus? Di situ Allah Yang Israel. dikandung Maria ya Tuhan Yesus. Loh, kata Kan Roh kamu kan Kudus Bapak yang Putra Roh Kudus Roh Kudus tadi. yang turun ke si Maria. Loh, sekarang yang Iya. dikandung sekarang nih ya, dilihat ya. Yang menjadi penebusmu tadi Dan- di Yesaya 63, Bapak itu penebus. Nah, sekarang di Yesaya 54 ayat 5, yang menjadi penebusmu ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Nggak ada Tritunggal Maha Kudus. Sekarang saya tanya menurut jawabanmu. Tadi kau sudah jawab ya kalau soal pertama, Bapak Putra Roh Kudus yang Oh, menjadikan jadi Maria. kau sudah Sekarang yang dikandung menyangkal Maria siapa? ucapan Yesus ya? Kau Loh, lebih suka enggak. perkataan para nabi ya? Aku lebih suka perkataan Ucapan Yesus Yesaya. kenapa Anda tidak seperti ucapan Yesus sendiri? Ini kan Enggak, ucapan saya para tanya. nabi melalui Saya nabi-nabinya. tanya Yesaya. Kenapa engkau membuang semua ucapan Yesus? Saya nggak buang Kenapa ucapan kau buang Yesus. ucapan Yesus semuanya? Oke, ya udah ucapan Yesus, mamanya Yesus siapa? Terdengarlah suara dari surga. Sarena, Inilah anakku yang saya kukasihi. moderator Sarena. Jadiin moderator Sarena. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Apakah itu bohong? Apakah Bapak sedang membohongi dirinya? Bahwa Bapak itu sudah menuduh anak yang dikandung itu adalah dirinya. Lu jangan membuat Tuhan jadi berbohong, Samuel. Lu pendusta lo semua lo di sini lo. Kurang ajar semuanya nih. Ajaran sesat kalian ini. Oke. Masa Bapak udah bilang itu anaknya, kau bilang anaknya itu bapaknya. Itu kan pendusta. Makasih Luga, terima kasih kamu Bukan sudah bilang gitu. makasih.
Nggak Iya, recer saya kau. bersyukur, Nggak pernah saya kadang kau. bersyukur kalau Itu, Luga yang masa mengatakan Saya udah kita masuk di sesat. 24 tua-tua. Saya sudah duduk di 24 tua-tua. Itu yang ngomong Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong. Lawan satu. Kau masuk neraka aja kau. Ustaz-ustaz pala kau. Binasakan kami. Berarti abang mau bunuh kami. Gimana sih abang Itu ini? Boraldi, kita harus bersyukur kalau si Luga yang bilang gitu. Kita sesat. Kita itu. Dia diturunin apa turun tuh? Sarenda. Kita harus bersyukur. Kalau model Luga yang bilang kita sesat, aduh bersyukur banget. Sarenda, itu diturunin apa turun sendiri dia? Tergelincir dia berdiri di atas lumut tadi, licin. Cak Lontong nggak masuk sih. Aku dengar tadi ibunya Yesus Roh Kudus katanya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu di ayat 8-nya di Matius 17 yang sama, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ini yang ngomong di balik awan siapa nih? Bapa. Mana ayatnya? Lo kan sering juga Yesus ngomong. Sebentar dulu. Dutan gila nih memang. Berarti Matius pendusta dong. Ketika Yesus juga dibaptis, sebentar, ketika Yesus juga dibaptis, omongan yang sama dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Terus yang ngomong itu siapa? Oke, kan yang Bapak itu yang ngomong. Oke, di situ yang ngomong Bapak. Lu bilang lagi jadi anak, ajaran setan emang lu. Iya, di situ yang ngomong Bapak. Oke, siapa yang dengar suara Bapak di situ? Siapa yang dengar suara Bapak di situ? Ada Yohanes. Kalau yang di Kenapa Yohanes bilang suara Bapak nggak pernah terdengar? Gimana? Kapan Yohanes ngomong gitu Samuel? Lu jangan Islam di sini. Aduh, kacau orang satu nih. Yohanes saja berkata, dia yang mengutus aku telah berfirman kepadaku, apabila roh turun ke atas seseorang, dialah yang akan itu Nabi itu mendengarkan suara Tuhan. Musa aja dengar suara Tuhan kok. Wah, sesat nih hati-hati satu nih. Makanya gue bilang tutup aja Yohanes, besok gue tutup lah. Jangan beroperasi lagi dah. Dan puji Tuhan 98 muslim juga setuju kalau kalian ditutup. Iya bang, ngaco bang, mending Tritunggal aja, kata Islam. Orang muslim juga udah setuju. Maksudnya nutup kalau gimana Islam bang? HP kami, artinya kota kami kok ditutup? Maksudnya apa? Emang artinya lo mau main WA-WAan di neraka juga kita nggak larang. Intinya lo sudah nggak diakuin sama muslim. Nanti ketika kebangunan rohani terjadi yang selama 3 tahun ini kan sama saudaranya, nggak masalah itu. Sebentar, itu beda kasusnya. Kalau ini lo jatuhnya guru palsu, penyesat. Memang harus dibersihkan sebelum kedatangan Tuhan, karena ini masa penuaian besar. Masa penuaian besar nggak boleh memang guru-guru palsu Yohanes 5 ayat 37. Bapak yang mengutus Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nih sekarang kamu bilang kamu dengar suara Bapak nih, gimana nih? Kamu berarti bohong dong. Enggak, begini, saya tambahkan dulu ya. 2 Petrus 1 ayat 17 ya. Luga gampang banget diskakmat Luga. Gimana ini? Dengar dulu Samuel, yang dikatakan Luga itu benar bahwa itu suara Bapa dalam. Lah iya, Yohanes bilang 1 ayat 17. Bentar dulu, itu konteksnya beda. Sebentar dulu. Itu Yesus ngomong sama ahli Taurat kok jadi kayak orang Islam. Ngomong Dalton. Diam dulu kau. Sebentar, itu Yesus lagi ngomong sama ahli Taurat, bukan Yesus mengatakan para nabi nggak bisa dengar suara Bapa. Nabi itu kerjanya dengar suara Bapa. Suara itu kami dengar ketika kami berada di Gunung Kudus, kata Rasul Yohanes. Loh, katanya Tritunggal yang berfirman nih. Yang berfirman katanya Yesus bukan Bapa, makanya dia disebut Sang Firman. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebentar, 2 Petrus 2 ayat 1. Lama, yang berfirman itu katanya Sang Firman, kata Tritunggal. Kamu Tritunggal mana lagi nih? Gua ini udah rasul, bukan Tritunggal kelas-kelas curut kayak mereka. Jangan samakan gua sama si Erben, kucing. Iya. Oke. Jadi Petrus saja mengatakan
Sebentar. Petrus saja mengatakan di 2 Petrus 2 ayat 1 ayat 16 dikatakan kami mendengar suara itu ketika di Gunung Kudus. Kami mendengar suara dari Allah Bapa yang Maha Mulia tentang anaknya yang akan datang sebagai raja. 1 Petrus itu berapa? yang ngomong si 1 Petrus Petrus. berapa? 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16, oke. Ayat 17, ayat 17. Iya, Ayat 17. Makanya lah jangan banyak minuman tua, Ini udah hari kiamat. Ini lagi si moral ini tukang sayur. Aduh, jangan banyak dagang sayur, Bro. Banyak berdoa, menyembah, puasa. Si Mikana lagi jual gorengan. Yang itu mana bisa puasa? Enggak kuat emang kawan ini. Udah dipimpin Roh Kudus, mana bisa puasa? Iyalah. Coba Wanes ambil puasa 40 hari deh, biar agak lebih ada fresh dia punya otak. Gua aja pernah puasa hampir setahun kok. Coba kalian ambil puasa, ada nggak program dari Wanes? Ambil puasa 3 hari 3 malam. Masalahnya gini lu kalau lo sering puasa. Ya memang beberapa waktu ke belakang ini memang gua agak jarang, tapi Enggak, masalahnya gini bukan soal jarangnya. Puasa mulu kerjaan gua. Iya, masalahnya Sampai kalau lu kurus puasa badan terus, kenapa yang kurus gua yang gemuk lu gitu loh? Gua bingung. Kalau lo kan bukan puasa, lo cuma mau jaga badan aja. Lo kan ngomong, Nah, lo kan sekarang jaga badan aja. Sekarang jaga badan aja bisa. Dan lu puasa. Sekarang gua jaga badan aja bisa puasa. Lu jaga kerohanian kok nggak bisa, kok tambah gemuk kan aneh, lebih parah malah. Ya, lalu terus artinya kan yang lo jaga apa kalau lo ternyata tambah gemuk? Konteks apa Nggak yang lo jaga tambah kalau gemuk, nggak jaga badan? Lah gue kemarin jaga pas badan yang ditambah duniawi doang aja gua bisa. gemuk. Sekarang gua udah Jaga turun badan lagi yang duniawi aja bisa. Lu yang urusan rohani nggak bisa jaga badan, kan aneh lo berarti. Iya, cuma pas tahun di Samosir doang gua gendut, sekarang udah turun. Agak, coba buka perutnya coba. Gue pengen buat sini, gue ada foto lo gemuk coba sini. Kemarin di tempatnya itu Jack nih, itu gua foto kan dari belakang. Ya, sekarang udah turun, Turunnya aja segitu, gimana nggak turunnya? Samuel. Samuel. Ya. Aku tuh heran ya lihat Lae nih. Lae berani-beraninya ribut sama Le Luga. Kemarin udah dibilang sama Le Luga. Samuel tuh udah dibawa gua katanya. Agak. Di kamar gua Ya, dia memang di bawah gua kok. Sebentar gini ya, Tuhan Yesus saja udah beberapa penglihatan udah dibilang gua duduk 24 tua. Duduk di mana sih? Posisi kalian di surga di mana? Jangan-jangan di gerbang lagi. Syukur kalian masih nabi palsu. Samuel tuh dibawa gua. Udah sama gimana? Ucapan gua gitu ngomongnya. Kok jadi nabi palsu ini udah. Lu takut binasa loh. Dia udah nggak takut binasa loh. Ya takut. Tuhan tuh masih bicara sama gua, coy. Makanya lu banyakin menyembah, jangan banyakin debat doang. Gua menyembah itu 80%, berdebat 20%. Kalau lu 90% berdebat, doa cuma 5%. Makanya yang jalan otak lo doang, bukan roh yang mendorong lo berbicara. Gimana yang lu lihat seperti itu? Bagaimana aja seorang nabi kok sampai pendusta? Turun. Gimana seorang nabi kok pendusta? Nggak ada yang pendusta tuh lo. Yesus ngaku anak, lu paksa jadi bapak, itu pembohongan namanya. Kalau lagi anak itu kebenaran, kalau bapak ya bapak. Jangan anak-anak lilit-lilit tiba-tiba jadi bapak. Lu ini ajaran setan. Lu ini bilang beginilah, Samuel begini, Mikana begini. Ternyata dapat orangnya di sini nggak benar semua apa yang lu ngomong. Iya nggak sih? Malu nggak seperti itu? Makanya kita harus bersyukur kalau seorang luga yang mengatakan kita sesat. Iya, makanya kan Yesus itu mengaku anak tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal berubah jadi bapa. Bukankah itu penipuan? Bukankah itu penipuan? Paulus aja mengakui bahwa melintir-melintir ayat kayak orang Islam lo. Gimana Rasul Paulus mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa, kok kamu mana tidak ada mengakui? Rasul Paulus mengakui Yesus adalah Bapa? Jangan lu tambah-tambahin Yesus. Paulus saja bilang anak Allah. Coba kau buka Efesus 3 ayat 14. Pelintir aja. Rasul Petrus nggak usah ke Paulus. Rasul Petrus saja berkatakan kita bermegah di dalam kerajaan anaknya. Nggak usah. Coba lu sebentar, ini kitab Wahyu dikatakan Yesus berkata inilah firman dari anak Allah
yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Firman anak Allah, bukan firman Bapa. Anak Allah di Wahyu pasal 2. Coba besarin ayat saya. Coba besarin ayat. Coba besarin layar saya nih. Sarenda. Coba besarin dong. Nah, kita lihat di sini ya, Efesus 3 ayat 14. Kenapa di sini dihilangkan? Ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kenapa Yesus Kristus dihilangkan di sini? Yeshua HaMashiach dihilangkan di sini. Coba kita lihat di LT 3. Coba kita lihat di LT. Nih, Efesus 3 ayat 14. Berkenan dengan itu aku menekuk lututku kepada Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Kenapa terjemahan LAI Luga dihilangkan ini Yeshua HaMashiach, Tuhan kita Yeshua HaMashiach? Coba kau jawab. Di jalan Coba kau jawab. Enggak. Statement penafsiran nggak boleh kita main di satu ayat. Statement penafsiran nggak boleh main di satu ayat. Di situ rawan penipuan. Coba lo. Iya, makanya gua udah bilang kasih konfirmasi 5 ayat lagi Paulus ngomong Yesus adalah Bapa. 5 ayat lagi aja. Semakin banyak ayatnya semakin bagus. Saya bukan modus kepada Bapa. Yang saya tanya kepada Bapa. Kenapa Yesus Kristus? Luga dengar Luga. Beda itu beda. Luga, saya tanya kenapa LAI menghilangkan Tuhan kita Yeshua HaMashiach? Kenapa? Coba kau jawab. Kenapa LAI menghilangkan tempat terpengaruh sama si Wanes? Bisa saya aja tanya, kenapa ini dihilangkan? Jadi kita jadi Bapak aja lah, diwanisin aja. Nah kan saya tanya ya, di lu kamu. tanya aja LAI. Yang pasti di kitab Wahyu dikatakan inilah firman Allah, bukan firman Allah Bapa. Inilah firman anak ini Allah. Enggak ada kan? Di kitab Wahyu pasal ada di teks inilah asli firman anak Allah, bukan firman Bapa. Hati-hati lo ngomong. Makanya keluar Rasul Paulus bilang kita harus satu hati dan satu suara. Nih, saya kasih di kamu ya. Tipu nih anak satu nih. Nah, saya kasih di kamu ayatnya ya. Nih. Atau apa ya? Buka dari LAI aja ya. Kenapa sih lo harus mencomot ucapan Paulus? Emang ucapan kamu kan Yesus bilang kasih ayat nih, udah saya ketakutan kasih lo dengan ucapan Yesus ya. Kamu bilang kasih ayat, saya kasih Dia ayat nih. Udah nggak mau dia baca perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus itu tajam. Loga, dia baca nih Loga. Ucapan Paulus. Luga, kamu kan bilang Paulus. Itu pun yang kira bisa ditafsirkan. Luga, kamu bilang kan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Ucapan Yesus kau baca, Borjong. Jangan kau baca itu. Nah, kamu bilang tadi Rasul Yesus Paulus. Nggak mau lagi kau baca ucapan Yesus. Kamu bilang Rasul Paulus, saya kasih ayat-ayatnya nih. Iya, Rasul Paulus bilang nih, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah. Ini Dani nggak Dani? Allah Bapa Tuhan kita. Siapa Allah Bapa Tuhan kita? Ya Yesus Kristus. Tuh kamu bantah lagi nanti. Nah Luga, mau lagi ayatnya Luga? Kamu kan tadi minta ayatnya, di mana ada ayat-ayatnya bahwa nih saya kasih lagi. Enggak, itu perkara doa, dipahami. Loh kan kok perkara doa? Dari ada juga katanya. Nih. Kalau kamu mau, kenapa ayat ini berkata begini nih? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kira-kira bisa dipilihkan, tampilin lagi bro. Coba kamu lihat khususnya ucapan dari Paulus. Tapi kalau ucapan Petrus dia nggak berani karena Petrus nggak pernah ngomong gitu. Sebenarnya Luga. Nih. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 17. 17. Iya. Kamu Efesus. Saya buka LAI loh ini. Bentar, kita kan bisa bandingkan nanti. Kamu kan mau membandingkan juga dengan yang lain. Kan tadi mau tanya di mana ada Rasul Paulus mengakui bahwa Yesus itu ada Allah Bapa. Saya kasih ayat-ayatnya. Makanya sebenarnya tadi saya mau tanyakan kepada kalian tuh, kenapa di dalam Efesus 3 ayat tadi, kenapa dihilangkan kata Yeshua HaMashiach Yesus Kristus dan kita? kakinya bagaikan tembaga.
anak Padahal Allah. lu gak diam sedikit dulu, kamu putus-putus suara kamu. Nggak tahu kenapa. Kau cuma salah baca koma aja itu sebenarnya. Itu Berarti bagaimana ayat ini? Kita bandingkan ya Efesus 1 ayat 17 dengan TSI ya. Coba kau buka dulu, baca dulu. Coba kau buka Filipi 2 baca dulu. Saya Baca dulu, coba baca dulu. Dalton baca dulu lah. Iya, saya berdoa bagi kalian ya Allah, Bapa yang mulia dari Tuhan kami Yesus Kristus. Ya. Ya, sudah jelas kan? Bapa yang mulia dari. Yang mana Efesus 1 kan ayat 17 nih. Iya. Salah nih berarti terjemahan LAI salah nih. Salah terjemahan LAI salah. Iya, perkaranya bukan salah, tetapi enggak, kamu bilang dulu salah apa enggak nih ini kan, terjemahan LAI? Bukan salah. Terus kenapa LAI mengatakan begini? Dengar dulu Dalton. Iya, kenapa LAI berkata seperti ini dan meminta kepada Allah Tuhan kan kita Yesus Kristus. Dengar. Makanya katakan saya berdoa bagi kalian. Kan ini perkara doa ini. Makanya saya katakan itu. Kamu buka tafsiran di mana itu? Coba saya buka. Buka tafsiran di mana? Terjemahan TSI bukan tafsiran. Ya namanya terjemahan ya terjemahan. Ini kan ditulis oleh LAI ini. Iya, kita kan mau bandingkan nih siapa yang mendekati. Kan begini, kalau terjemahan itu kan ada beberapa pola untuk menerjemahkan. Nggak bisa kamu menerjemahkan yang asli itu satu pola. Loh, saya nggak menerjemahkan. Bentar, Pak Daniel. Oh iya, silakan Sinama. Kita dengarkan Dalton menerjemahkan. Ayo Dalton. Kan kamu cerdas. Ini bukan saya terjemahkan, ini terjemahan dari TSI 2014. Iya, kamu jelaskan yang benar itu gimana? Coba lu terjemahkan. Benar itu bagaimana sebenarnya yang terdapat di Efesus 1 ayat 17. Ada begini begono, ya kan? Coba saya berdoa, bentar dulu, ini dulu. Saya berdoa, ini kan tentang doa. Gak ada yang suruh lu berdoa. Bagi kalian. Hah? Gak ada yang suruh lu berdoa. Yang suruh lu jelaskan. Disuruh kamu itu jelaskan, bukan berdoa. Lu mabok apa ini? Bang Luga kemana tadi Bang Luga? Ini orang-orang lagi mabuk, sakit jiwa nih. Dia juga kena basmi, perlu panggil rumah sakit jiwa ini. Sama itu rumah sakit tadi. jiwa dulu dijemput orang-orang ini nih. Jangan-jangan kalian basmi Luga ya? Astaga. Dalton. Enggak, saya kan membaca nih ayat Alkitab nih, ya kan? Terbukti ya teman-teman. Parahnya Mikana, teman-teman. Parahnya Mikana. Dia itu mendapatkan donasi, mendapatkan kardus yang begitu banyak dari para donatur Islamophobia. Bahkan kita ingat, 50 juta dari satu orang mentransfer Mikana. Dan dia bagikan 800.000 buat Lina Wijaya. Dan Lina Wijaya ngamuk-ngamuk saat itu ya. Karena Mikana dapat sampai puluhan bahkan ratusan juta dalam satu bulan. Sedangkan Lina Wijaya hanya diberikan 800.000. Itu ngamuk-ngamuk. Ini masih mending nih. Lina Wijaya dapat 800.000. Sedangkan Luga, 1 rupiah pun nggak dibagi. Nah, ini lebih sadis lagi nih. Bayangkan, 1 rupiah pun nggak mau dibagikan oleh si Mikana ini. Padahal kalau kita lihat, si Luga ya, apa kurang kontribusinya? Pendebat paling senior di antara semua Polikardus yang lain. Di antara semua apologet Kristen lainnya. Luga paling senior. Yang masih hidup sekarang ya. Terus yang kedua, Luga sedang membutuhkan bantuan karena hidupnya terkantung-kantung, bahkan sekarang terkena asam urat, teman-teman. Penyakit asam urat, dan sampai detik ini belum sembuh. Belum sembuh karena penanganan yang tidak baik. Masa nggak ada rasa kasihan sedikit pun dari teman-teman sebelah untuk Luga? Kami saja yang di luar, itu kasihan dengan Luga. Masa kalian yang di dalam yang satu sama dengan para Polikardus ini nggak mau bantu dia? Ini kan kelewatan. Luga terakhir ke tempat saya saat curhat ya, masalah asam uratnya belum sembuh-sembuh. Dia nanya, ada obat Cina nggak yang bagus, yang bisa menyembuhkan dia? Saya bilang ada, cuman harganya lumayan. Ya, saya kasih tahu. Saya bilang, ya kamu kumpulkanlah uang gitu kan.
kamu carilah, biar kamu bisa beli. Kalau saya bisa bantunya, ya seadanya. Saya bantu dia. Bahkan ini saya berencana mengundang dia lagi, mengundang dia datang lagi untuk ngobrol, untuk buat beberapa konten, supaya bisa membantu biaya perobatan dia ya. Jadi kalau Luga kita ajak diskusi, ajak debat nggak nyambung. Lebih cocok kita buat konten lucu-lucuan, ya minimal itu bisa membantu dia dan mempertahankan ya, supaya banyak orang yang senang dengan badut satu ini. Kalau ada yang senang kan minimal adalah yang donasi kepada dia. Kami saja kepikiran seperti itu. Sedangkan Mikana, bayangkan, 1 rupiah aja nggak mau bantu, apalagi untuk orang lain. Yang kenal saja, dia nggak bantu, apalagi yang dia nggak kenal. Apalagi orang susah di luar sana. Kalian bisa bayangkan mentalitas dari Polycarpus ya seperti ini. Jadi orang tuh bisa dilihat dari kelakuannya, tingkahnya, sifatnya. Orang seperti ini mau ngomong firman Tuhan. Coba saya tanya kalian. Pantas nggak? Pantas nggak orang seperti ini ngomong firman Tuhan? Kalau sebelumnya kita tahu, Sofiatul, ya, terus juga Daniel, Kiai Murtad, Putri Sion, dan teman-teman Polycarpus yang lain, kita tahu bagaimana mulut mereka. Kerjanya menghujat. Kerjanya menghujat, kerjanya cabul. Bagaimana mungkin orang yang penghujat, cabul, suka maki-maki, suka marah-marah, itu bisa ngomong firman Tuhan? Nggak masuk di akal. Begitu juga orang yang pelit seperti ini, yang nggak mau membantu sesama, yang nggak ada rasa empatinya, nggak ada rasa kasihannya buat orang lain. Menurut kalian bisa nggak ngomong firman Tuhan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dari mulut seperti ini bisa ngomong firman Tuhan. Nggak ada. Nggak ada roh Tuhannya dalam diri dia, teman-teman. Ini harus kalian garis bawahi dan kalian tanamkan ke diri kalian ya. Bahwa nggak mungkin roh Tuhan itu hadir. Ada di dalam orang seperti ini. Nggak mungkin. Orang yang nggak peduli dengan sesamanya. Orang yang nggak peduli dengan nasib saudara-saudaranya di luar sana. Jangan kalian harap. Sekali lagi ya, saya tegaskan, jangan kalian harap orang seperti ini. Nggak ada gunanya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Menurut pandangan saya buat Mikana dan teman-temannya ya. Karena saya pernah nanya sama Luga, jadi dari sebelah tuh nggak ada yang tolong. Apologet Kristen, nggak ada. Nggak ada satupun apologet Kristen yang tolong Luga. Kalaupun ada yang transfer, itu biasanya dari penonton-penonton. Ada beberapa orang penonton yang donasi. Itu penonton yang istilahnya donasi pun karena rasa kasihan. Melihat Luga nggak bisa makan, melihat Luga lagi sakit. Tapi kalau yang namanya apologet Kristen, Laskar Kristus, nggak ada satupun teman-teman. Nggak ada satupun. Kalian bandingkan ya dengan kami. Saat saya tahu Luga kena asam urat, pertama sekali ya, saya tahu dia kena asam urat, saya langsung aja Bang Ali, ya, Ustadz Ali, untuk mengunjungi Luga. Dan kalian tahulah videonya. Terus beberapa lama kemudian saya undang lagi Luga. Saya tanya gimana kabarnya, masih sakit. Saya ajak dia keluar untuk makan. Itu waktu saya sama si Kores. Ada Bang Handi juga. Dan kalian juga nonton videonya ya. Bagaimana Luga curhat. Judulnya Luga curhat, nggak dipeduliin. Terus kemarin, ketemu lagi. Curhat lagi. Belum sembuh-sembuh. Jadi sudah setengah tahun lebih nih. Setengah tahun lebih Luga nggak sembuh-sembuh. Susah jalan. Kalau malam sakit. Kasihan teman-teman. Kasihan. Tapi dari sebelah ada nggak rasa kasihannya? Nggak ada. Itu kelakuan mereka. Dan kalian mau ikuti orang seperti ini? Pikirkan baik-baik. Ya, pikirkan. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Mohon bantuan subscribe dan share-nya ya teman-teman, agar bisa cepat besar. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.